Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kimia pemisahan dengan judul fase diam pada kromatografi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Langsung saja, pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik biofisik penting yang memungkinkan pemisahan, identifikasi, dan pemurnian komponen campuran untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penerapan kromatografi yang digunakan sebagai metode analisis kuantitatif selain pemisahannya adalah untuk mencapai pemisahan yang memuaskan dalam interval waktu yang sesuai. Kromatografi didasarkan pada prinsip di mana molekul dalam campuran diterapkan ke permukaan atau ke dalam padatan dan fase diam fluida atau fase stabil, terpisah satu sama lain saat bergerak dengan bantuan fase gerak. Tahapan teknik dasar kromatografi berdasarkan 3 komponen dasar teknik kromatografi: fase diam, fase gerak, dan molekul terpisah. Fase diam terdiri dari fase padat atau lapisan cairan yang terabsorpsi pada permukaan penyangga padat. Fase gerak terdiri dari cair atau komponen gas. Molekul terpisah yaitu interaksi antara fase diam, fase gerak, dan zat yang terkandung dalam campuran menjadi efektif dalam pemisahan molekul satu sama lain. Fase diam dalam kromatografi adalah fase yang berupa partikel padat atau cair yang menempel pada kaca atau permukaan logam tempat komponen campuran yang akan dipisahkan diserap secara selektif. Istilah diam mengacu pada fakta fase ini akan tetap diam, sementara fase lainnya akan bergerak. Sebagian besar zat yang digunakan sebagai fase diam bersifat berpori, sehingga memungkinkan pelekatan komponen selama kromatografi. Fase diam yang akan dipilih untuk proses kromatografi bergantung pada sifat komponen yang akan dipisahkan dan jenis kromatografi. Bergantung pada jenis kromatografi gel, KLT, silika gas, beberapa gas, atau bahkan komponen cair yang digunakan sebagai fase diam. Pemisahan campuran komponen menjadi satu komponen dan dilakukan dengan 4 mekanisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, absorpsi. Prinsip ini melibatkan pemisahan komponen berdasarkan afinitas penyerapannya. Komponen memiliki afinitas tinggi terhadap fase diam. Komponen mendapatkan lebih banyak waktu untuk terelusi, sedangkan komponen afinitas yang lebih sedikit terelusi lebih cepat. Fase diam harus padat dan fase gerak harus cair atau gas. Partisi. Prinsip ini melibatkan pemisahan komponen berdasarkan fenomena partisi, di mana di sini komponen yang dipisahkan oleh koefisien partisi dan polaritas komponen yang berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak. Dalam fenomena partisi, fase diam harus cair dan fase gerak harus cair atau gas. Pertukaran ion. Prinsip pemisahan komponen karena retensi ionnya oleh resin yang dikemas
dalam kolom. Pemisahan komponen dalam mekanisme ini dilakukan dengan tarikan antara partikel bermuatan berlawanan, di mana partikel bermuatan serupa dari resin ionik dan fase gerak dibalik, dan komponen yang dipisahkan memiliki afinitas yang lebih tinggi. Fase diam harus berupa resin penukaran ion dan fase gerak harus cair. Permeasi gel, di mana melibatkan prinsip pemisahan komponen dengan pengayakan atau filtrasi molekuler. Saat campuran komponen melewati kolom yang berisi gel, berdasarkan ukurannya, partikel yang lebih besar tetap berada di bagian atas kolom, di mana partikel kecil menembus ke dalam gel melalui celah kecil dan lebih cepat terevolusi. Fase diam harus berupa gel dan fase geraknya harus cair. Jenis-jenis kromatografi. Di sini kita akan membahas 5 jenis kromatografi. Yang pertama kolom, yang kedua permeasi gel, yang ketiga kromatografi lapis tipis atau KLT, yang keempat kromatografi gas, yang kelima kromatografi kertas. Kromatografi kolom. Teknik ini digunakan untuk pemurnian biomolekul. Pada kolom, fase diam terlebih dahulu sampel dipisahkan, kemudian dilakukan penyangga pencucian atau fase gerak. Aliran molekul bahan kolom dalam ditempatkan pada dukungan fiberglass. Sampel dikumpulkan di bagian bawah perangkat dengan bergantung pada waktu dan volume. Pada umumnya, fase diam dan fase gerak dibuat berdasarkan kepolarannya. Sehingga fase diam di sini sebagai polar dan fase gerak cenderung bersifat lebih non-polar. Yang kedua, kromatografi permeasi gel. Teknik di mana pemisahan komponen didasarkan pada perbedaan berat atau ukuran molekul. Fase diam kolom terdiri dari molekul inert dengan berpori-pori kecil. Molekul dalam sampel dipompa melalui kolom khusus yang berisi bahan pengamas mikropori atau gel. Aliran fase gerak akan menyebabkan molekul yang lebih besar melewati kolom tanpa hambatan, tanpa menembus materi gel, sedangkan molekul yang lebih kecil dari pori-pori yang menyebar ke dalam pori-pori dan sebagian molekul semakin kecil. Mereka meninggalkan kolom dengan waktu retensi lebih lama secara proporsional. Yang ketiga, ada kromatografi lapis tipis atau KLT, di mana dilakukan pada selembaran kaca atau plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben. Biasanya silika gel, aluminium oksida atau alumina, atau selulosa. Lapisan absorben ini dikenal sebagai fase diam. Setelah sampel diaplikasikan pada pelarut atau campuran pelarut dikenal sebagai fase gerak. Ditarik pelat tersebut melalui aksi kapiler. Karena analit yang berbeda, naik ke pelat KLT pada laju yang berbeda sehingga pemisahan tersebut tercapai.
Karenanya ini didasarkan pada prinsip kromatografi absorpsi atau kromatografi partisi atau kombinasi keduanya, tergantung pada absorben, perlakuannya, dan sifat pelarut yang digunakan. Komponen dengan lebih banyak afinitas terhadap fase diam bergerak lebih lambat. Komponen yang kurang afinitas terhadap fase diam bergerak lebih cepat. Begitupun pemisahan yang terjadi, masing-masing komponen divisualisasikan sebagai bintik-bintik pada tingkat perjalanan pada pelat tersebut. Sifat atau karakternya diidentifikasi melalui teknik deteksi yang sesuai. Yang keempat, kromatografi gas, di mana kromatografi ini terdiri dari gas cair. Fase pembawanya terdiri dari gas sebagai helium atau nitrogen. Dalam metode ini, fase diam adalah kolom yang ditempatkan di perangkat dan berisi fase diam cairan yang diserap ke permukaan benda padat yang lembab. Fase gerak yang merupakan gas inert dilewatkan melalui suatu kolom di bawah tekanan. Tinggi. Kemudian sampel yang akan dianalisis dapat menguap dan memasuki tahap fase gerak gas. Komponen-komponen tersebut yang terdapat dalam sampel tersebar antara fase gerak dan fase diam pada penyangga padat. Kromatografi gas sederhana, multifaset, sangat sensitif, dan teknik yang diterapkan dengan cepat, pemisahan yang sangat baik dari molekul yang sangat kecil dapat digunakan dalam pemisahan jumlah analit yang sangat sedikit. Yang kelima, kromatografi kertas, di mana prinsip pemisahannya terutama pada partisi daripada absorpsi. Maksudnya pemisahan utamanya adalah partisi daripada absorpsi. Zat yang didistribusikan antara fase diam dan fase gerak. Lapisan selulosa pada kertas saring mengandung uap air yang berperan sebagai fase diam. Pelarut atau buffer organik yang digunakan sebagai fase gerak. Komponen sampel akan segera terpisah sesuai dengan seberapa kuat mereka menyerap ke fase diam. Dengan seberapa mudah mereka larut dalam fase gerak. Kemudian jenis kertas kromatografi yang digunakan, kertas filter Waldman dengan nomor yang berbeda, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 20, 40, dan lain-lain. Secara umum, kertas Waldman ini mengandung 98-99% alpha selulosa, 0,3 sampai 1% beta selulosa. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.